semuanya, selamat datang di Talk Zatif. Let's talk no cap. Kenalin, di sini aku Bagos Raihan, di sini aku di Ngopi VIP. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang seru, menarik dan juga relatable dengan Gen Z. Kali ini aku nggak sendiri, perkenalkan di sini ada Mas Zaidan. Say hello Mas Zaidan. Halo. Bisa perkenalan terlebih dahulu, gimana nih Mas Zaidan? Ya, kenalin aku Zaidan Ramadan, biasa dipanggil teman-teman Daan atau Zaidan. Nah, aku adalah mahasiswa teknologi pendidikan di semester 5 nih Mas Bagus. Kira-kira apa nih kesibukannya Mas Zaidan akhir-akhir ini di semester 5 yang mungkin dari sebagian orang semester 5 adalah semester yang padat gitu. Kalau dari Mas Zaidan sendiri gimana? Nah, emang padat banget ya. Di awal semester menurutku juga padat banget. Dan akhir-akhir ini udah selesai nih project-projectnya. Jadi akhir-akhir ini aku lebih kayak rest sih Mas Bagus. Yaitu aku ngesibukin diri dengan hal yang lainnya. Scroll TikTok, nonton film, dan yang lainnya Mas Bagus. Nah, kebetulan banget nih dari kesibukan yang sudah diceritain Mas Zaidan tadi, ini ada satu topik yang menarik yang akan kita bahas pada podcast di Ngopi pada kali ini gitu ya. Tadi sempat Mas Zaidan sempat menyinggung ada di kesibukan kali ini adalah scrolling TikTok. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu itu yang relatable dengan Gen Z, yaitu kecanduan scrolling TikTok dan video Reels Instagram. Yang bisa dibilang kita adalah kecanduan video pendek. Menurut data yang udah aku baca semalam, itu ada 156,7 juta jiwa berdasarkan dari data Kementerian Informasi dan Komunikasi menunjukkan populasi tersebut adalah populasi terbesar di Indonesia dari kedudukan di dunia gitu, mencapai peringkat 1 di dunia. Nah, itu menunjukkan bahwa populasi tersebut adalah populasi yang sekiranya kurang produktif. Menurutku kurang produktif ya, karena seringkali kebanyakan waktu untuk menghabiskan scrolling TikTok. Nah, kayaknya salah satu dari 156 juta jiwa itu aku kayaknya. Ya mungkin secara nggak sadar teman-teman juga ada di bagian itu. Ya emang negatif banget sih menurutku kalau scrolling TikTok tanpa kita tahu batasnya, tanpa kita tahu gimana cara kita memanagenya. Iya benar sekali sih. Ini juga aku menjadi bagian dari 156,7 juta jiwa itu ya. Kadangkala aku pernah ada di suatu momen aku seharian ingin me time gitu ya. Ya. Jadi seharian misal di hari Minggu aku menghabiskan waktu dari siang sampai sore. Dan itu pun sore sampai maghrib ya, ketika aku baru tersadarkan ketika waktu sholat maghrib. Nah itu menunjukkan aku nih ngapain kayak gitu. Sampai sore atau maghrib kok baru sadar bermain HP selama itu gitu. Kira-kira kenapa ya? Dari pengalamanku dan juga pengalamanmu tadi untuk scroll TikTok selama itu gitu. Lebih tepatnya aku nggak mau ketinggalan tren aja sih Mas Bagus. Kayak terbilang FOMO ya, bisa dikatakan FOMO, terbilang FOMO iya, ya. Karena emang bener banyak sekali hal-hal maupun hal update itu ada di TikTok maupun di Instagram. Jadi nggak maulah ketinggalan entah itu tren, entah itu temanku lagi, semisal kayak temanku lagi suka makan hal yang lagi hype nih. Itu makan kayak makanan-makanan viral. Nah, aku tuh gak mau kayak ketinggalan hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak takut banget untuk ketinggalan ya. Iya. Jadi gak kerasa kita nge-scroll, kita ingin lihat bukan orang lain. Padahal di diri kita sendiri itu hal semacam itu bikin kita kurang produktif sepertinya Mas Bagus. Padahal kita yang akan stagnan di situ. Nah, mungkin dengan cara ini maupun kita keseringan main gadget, main apa, gimana sih cara kita agar gak candu banget nih dalam bermain gadget sendiri. Mungkin itu sih yang sebenarnya perlu disadari buat teman-teman agar gak ternyata emang sudah separah ini loh kita main gadget, udah setingkat tinggi ini loh kita terdampak negatifnya dari main Instagram maupun TikTok itu sendiri Mas Bagus. Iya nih, tadi sempat disinggung terkait dari aku sendiri masih belum tahu gimana cara mengatasi atau nggak tahu dari dampaknya itu sendiri. Kira-kira kalau menurut Mas Zaidan sendiri dampak dari kecanduan scroll TikTok, apa sih dampak yang paling kerasa akhir-akhir ini gitu?
Oke, ya kebanyakan orang itu bilangnya kalau kita terdampak sosial media, lebih seringnya kita akan lupa waktu, kita akan bermalas-malasan. Jadi seperti itu. Sampai ada kalau di rumah saya itu kalau adik saya lagi sakit, mesti sebabnya itu bukan karena kamu pasti kecapean atau apa. Kebanyakan main HP. Sampai dibilang seperti itu. Iya, baru sekali kata orang tua kan bilang kayak gitu orang ya. tua sampai bilangnya seperti itu. Ternyata emang sebenarnya yang diinginkan orang tua hanya biar anak-anak di zaman sekarang itu nggak kebanyakan main gadget. Jadi seperti itu. Tadi sempat menyinggung dari Mas Zaidan, ceritanya Mas Zaidan tadi adiknya itu kecanduan gadget ya. Bahkan bisa dibilang kecanduan video pendek gitu ya. Beberapa yang aku notice dari dampak video pendek itu sendiri adalah berdasarkan pengalamanku nih ya. Aku seringkali scroll video pendek itu membuatku nggak tahan untuk beberapa kegiatan yang lama. Misalnya untuk menonton film kan jangkanya lama gitu ya. Sedangkan video pendek berkisar waktu selama 3 menit sampai 5 menit aja. Kadang untuk nonton film aku hanya nonton di 1/4 bagian dari film itu sendiri sehingga gampang mudah bosan. Itu film ya. Lalu untuk yang buku, kadang untuk membaca buku itu seringkali hanya di bagian awal aja. Selanjutnya beberapa hal kegiatan terasa membosankan gitu, nggak bisa tahan terlalu lama. Kira-kira kalau dari Mas Zaidan gitu gimana? Apakah merasakan hal yang sama? Ya menurutku juga emang seperti itu ya. Ya karena mungkin dia di Gen Z ini benar-benar nggak suka gitu loh. Kita di-push untuk menonton video-video yang panjang, itu kita nggak suka. Karena apa? Karena emang benar-benar di Gen Z ini itu lebih condongnya suka kayak video yang udah lucu di awal, udah bikin kita interest di awal. Emang itu yang kita sukai untuk di akhir-akhir ini lihat video. Nah, karena hal itu malah membuat suatu dampak negatif tersendiri. Kita terlalu kebanyakan memori yang kita masukkan di dalam memori. Jadi kita lebih condong ke sering lupa karena kita sering menonton video-video yang seperti itu sih Mas Bagus. Wah iya benar sekali sih. Berarti secara nggak langsung itu menurunkan fungsi otak atau menurunkan kapasitas otak ya. Karena setiap hari dimasuki beberapa berita atau informasi-informasi sehingga ada penumpukan-penumpukan berita seperti itu ya. Itu yang biasa sering jadi kendala buat generasi Z maupun anak-anak zaman sekarang yang karena kita kebanyakan memori atau kebanyakan video-video yang masuk, kebanyakan hal-hal baru yang masuk ke otak kita, jadi kita tidak kuat untuk menampungnya. Kira-kira itu adalah hal yang sudah bisa dibilang krusial ya, karena sudah sampai dengan menurunkan fungsi otak, menurunkan fokus dan juga mengurangi produktivitas. Kira-kira kamu pernah nggak mempunyai kepikiran atau mempunyai ide buat mengatasi hal-hal itu gitu? Ingin cerita sedikit sih. Jadi aku buat agar nggak kecanduan sosial media atau video-video pendek seperti itu, aku coba buat puasa nih. Puasa. Wah menarik. Puasa apa nih Mas Dan? Puasa Daud ya enggak. Kita puasa akan nggak pakai sosial media itu selama jam-jam tertentu. Jadi setiap hari tetap kita pegang HP. Cuma aku kurangin maupun aku ya dengan cara puasa ini aku coba delete entah itu akun TikTokku atau akun Instagramku selama 1 minggu. Aku coba selama 1 minggu. Apa sih dampak dari aku mencoba treatment itu? Ternyata banyak sekali dampak positif yang sekiranya membuat aku sendiri menjadi lebih produktif. Jadi di kisah ini aku benar-benar mencoba nih, nggak nonton video, nggak scroll TikTok. Susah sekali sih Mas Bagus menurutku. Tapi dari situ aku mencoba, kan kalau nggak ada kegiatan apa-apa pastinya hampa kan. Jadi aku mencoba hal-hal yang lainnya, entah itu dengan aku mencoba hal-hal yang lainnya seperti entah yang biasanya aku video, aku alihkan ke bermain. Entah itu bermain sama teman, nongki-nongki, dan itu lebih fresh. Apalagi yang paling berdampak banget, aku pas mau tidur nih Mas Bagus. Tidurku lebih teratur gitu. Jadi jam 9 itu aku langsung bisa tidur karena aku nggak scroll video itu tadi.
itu sih dampak positif yang paling ngena banget saat aku mencoba dari puasa sosial media itu Mas Bagus. Menarik sekali terkait puasa sosial media tadi ya yang dibilang ya, puasa sosial media. Kira-kira bisa diceritakan sedikit apa yang dirasakan dari sebelum dan sesudah puasa scroll sosial media itu, yang paling kerasa banget, yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Dengan aku menggunakan metode puasa ini benar-benar berubah banget gitu loh. Mulai dari jam tidurku yang mulai teratur, aku bisa ngeluarin waktu buat hal-hal yang produktif, entah itu kerjaku lebih efektif, aku bisa belajar dengan efisien dan seperti itu. Ya, yang paling penting menurutku ya kita harus bisa memanage waktu itu sendiri sih Mas Bagus. Entah itu kita ya waktunya lihat sosial media entah itu di jam-jam tertentu aja seperti itu lebih efektif kalau kita bisa manage hal-hal yang seperti itu. Untuk yang puasa sosial media itu bisa dibilang sangat ekstrim sih Mas Daan. Kalau menurutku ya, soalnya aku sendiri kalau dibilang dari kecanduan video pendek atau scroll TikTok itu kalau sudah kecanduan kita sangat sulit untuk melepaskan. Tapi benar sekali yang kamu bilang, ada satu momen yang sekiranya bisa kita gunakan itu adalah menggunakan setting timer gitu ya. Ada batasan-batasan ketika kita menggunakan sosial media atau scrolling video pendek. Jadi aku pernah melakukan hal itu yaitu satu hari aku batasi hanya 1 atau 2 jam untuk scrolling video. Nah itu bisa membuatku lebih produktif dan juga efisien untuk mengatur tingkat produktivitas di hari itu. Wah, seru sekali Mas Daan perbincangan kita pada kali ini yang membahas tentang kecanduan scrolling video pendek seperti antaranya TikTok dan juga Reels Instagram. Kira-kira Mas Daan ada pesan nggak nih buat teman-teman yang menonton video kali ini? Jadi buat teman-teman ingat bahwa kita itu harus benar-benar bisa manage diri kita sendiri, kita bisa menjaga diri kita sendiri akan menonton maupun membatasi kita dalam menonton video-video Reels atau video TikTok itu. Jadi buat teman-teman bisa dibatasin lagi, bisa diganti yang dulunya sering 6 jam sampai 5 jam sampai berjam-jam menonton video itu diganti ke hal produktif yang lainnya seperti itu. Wah benar sekali Mas Daan, saat ini kita harus, khususnya teman-teman yang menonton video ini seharusnya sudah mulai sadar bahwa selama ini sudah menghabiskan banyak waktu gitu ya. Kalau ada pepatah bilang waktu adalah uang. Kalau kita menghabiskan banyak waktu sama sekali menghabiskan banyak uang kayak gitu ya. Beberapa kesimpulan yang kita dapatkan pada kali ini sesuai dengan pembahasan yang kita bahas sebelumnya, diantaranya adalah data yang diberikan sejumlah 156,7 juta jiwa pengguna TikTok di Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia. Hal ini bisa dibilang adalah mereka pengguna TikTok ini FOMO gitu ya, fear of missing out. Lalu dampaknya yang seharusnya mereka menghabiskan waktu untuk lebih produktif, malah menghabiskan waktu untuk menggunakan hal-hal yang kurang berguna, diantaranya adalah scrolling video. Lalu beberapa solusi yang bisa diberikan diantaranya adalah puasa sosmed, detox sosmed dengan cara mengatur waktu dan juga mengurangi aktivitas scrolling video. Nanti dengan cara membaca buku, journaling, berolahraga dan juga melakukan aktivitas lainnya yang bermanfaat. Mungkin itu saja pembahasan pada kali ini ya. Terima kasih Mas Daan atas kesempatannya pada kali ini. Ya sama-sama, semoga gak bosen-bosen kita membahas hal-hal yang benar-benar kita menginspirasi buat teman-teman dan menyadarkan teman-teman akan sadarnya, akan dampaknya dari sosial media itu sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Alzatif, let's talk, no gap.